Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Ada satu hal penting yang firman Tuhan akan sampaikan pada pagi hari ini kepada kita sekalian. Hal ini begitu penting karena seringkali hal ini digugurkan oleh tipuan kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Satu kenyataan penting yang harus kita pahami, satu kenyataan penting yang harus selalu kita ada di dalamnya. Mari kita masuk pada firman Tuhan, yaitu ketika sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan yang sangat penting menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini berarti bahwa saudara dan saya, kita semua ini tidak punya kuasa. Sampai ketika Roh Kudus nanti dicurahkan, Roh Kudus turun, Roh Allah ini menghuni diri kita, Roh Allah memenuhi diri kita, barulah kita punya kuasa. Dan Roh Allah sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu sampai pada hari ini. Apa sebabnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga disebutkan sebagai tahun-tahun anugerah? Pertama adalah karena dosa kita manusia itu ditebus oleh Tuhan Yesus. Ada anugerah pengampunan di sana. Bukan hanya itu, ada anugerah yang lain, yaitu anugerah Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada siapapun juga yang meminta dan percaya kepada Allah untuk meminta Roh Kudus Allah. Dari sejak 2000 tahun yang lalu. Anugerah yang lain lagi adalah firman. Firman Tuhan yang tidak lagi dibelenggu oleh ketidakpahaman manusia, tetapi dijelaskan oleh Roh Kudus begitu luar biasa. Sehingga disebutlah ini zaman anugerah. Zaman anugerah ini membuat kita dianugerahi oleh Allah. Tapi seringkali anugerah ini berusaha untuk dihapuskan dari kehidupan kita oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan selalu mengembalikan kita kembali kepada dosa lama kita. Membuat kita merasa menjadi orang yang masih berdosa dan belum ditebus oleh Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan membuat kita ragu-ragu akan adanya Roh Kudus yang sudah dicurahkan untuk kita. Sehingga kita merasakan bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa kita dengar, biasa kita baca, dan tidak lebih dari itu. Padahal firman Tuhan mengandung kuasa. Sehingga di sini penting sekali apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita tidak berkuasa. Kita memang orang yang tidak punya kuasa. Kita ini lemah. Tapi kamu akan menerima kuasa. Dikatakan di sana, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus itu yang membawa kuasa Allah untuk ada di dalam diri kita. Apa perbedaan antara Mesir dengan Kanaan? Anak-anak kebaktian anak mengatakan, tidak Pak, beda. Mesir kan dimulai dengan huruf M, kalau Kanaan di huruf K, bukan itu. Bangsa Israel dulu di mana? Bangsa Israel itu lahir di Mesir. Dari keluarga Yakub 70 orang menjadi satu bangsa yang besar, di mana? Di Mesir. Apa bedanya dengan Kanaan? Mesir ini tempat mereka diperbudak. Mesir ini tempat bangsa Israel, umat Allah ini tidak punya kuasa sama sekali. Perbedaan yang mencolok adalah ketika mereka di Kanaan, mereka menjadi tuan di negeri mereka yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Artinya mereka punya kuasa di sana. Bangsa Israel punya kuasa kapan? Sejak mereka pindah ke Kanaan, dipindahkan oleh Allah. Hidup lama kita adalah hidup yang tidak punya kuasa. Saudara dan saya tidak punya kuasa apapun. Tapi diperbarui oleh Allah, diperbarui oleh di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan hidup yang baru adalah hidup yang punya kuasa. Kita dulu berada di Mesir, sekarang berada di Kanaan. Kita tidak lagi berada di tempat perbudakan, tapi kita berada di tempat di mana kita memiliki kuasa. Dan kuasa ini yang tidak tertandingi oleh apapun. Sehingga dikatakan di sini, kamu akan menerima kuasa. Bagaimana bangsa Israel ini mendapatkan kuasa?
Kalau bukan Tuhan yang memberi, mereka tidak akan punya kuasa. Sampai selamanya mereka akan menjadi budak di Mesir. Tapi karena Tuhan yang membebaskan mereka dan membawa mereka melalui perjalanan padang gurun 40 tahun. Dan membawa mereka sampai ke Kanaan. Di sanalah mereka punya kuasa. Jadi firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara dan saya sudah menerima Roh Kudus Tuhan. Kita punya kuasa yang Tuhan beri. Kuasa itu untuk apa? Apakah kuasa untuk menjabat? Ataukah kuasa untuk menguasai orang lain? Kuasa untuk apa? Dijelaskan di sini, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa untuk menjadi saksi. Saksi Kristus. Saudara tidak akan bisa menjadi saksi Kristus kalau saudara tidak diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah menyaksikan tentang Kristus. Saudara bisa membaca tentang resensi sebuah film. Di koran, di majalah, dimanapun saudara bisa membaca resensi sebuah film. Film ini Melbourne Rewind, gitu ya. Itu ceritanya kira-kira seperti apa, gitu kita bisa baca resensinya. Pemainnya seperti apa dan sebagainya. Itu bukan film barat, itu film Indonesia. Film Indonesia di barat. Gitu. Kita bisa baca. Tapi saudara tidak bisa menceritakan dengan benar film itu kalau saudara tidak pernah menonton film itu. Kalau saudara menonton film itu dan saudara ditanya oleh teman saudara bagaimana tentang film itu, saudara akan bisa menceritakan dengan semua rasa yang ada di film itu. Semua emosi yang ada di film itu. Itu saudara baru nonton. Apalagi kalau saudara pemain filmnya. Kalau saudara pemain filmnya, maka saudara bisa menceritakan bahkan suka duka pada waktu pembuatan film itu. Karena apa? Saudara mengalaminya. Saudara mengalaminya sehingga saudara bisa menyaksikannya. Saudara punya kuasa yang tidak bisa dibantah. Orang lain yang mendengarkan mengatakan, masa di tengah-tengah pembuatan film itu kok ada kejadian-kejadian seperti ini, nggak mungkin. Saudara bisa katakan, loh saya yang main filmnya kok. Saya yang mengalaminya, saya yang berada di sana untuk mengalami kejadian-kejadian itu. Anda kan nggak ikut-ikutan. Kenapa kok bisa ngomong nggak mungkin? Itu mungkin. Karena saya mengalaminya. Saudara punya kuasa untuk menjadi saksi tentang film itu karena saudara mengalaminya. Nah sekarang para murid ini Tuhan Yesus tidak katakan kepada orang awam. Tuhan Yesus katakan kepada para murid. Para murid ini sudah mengalami Yesus. Sudah mengalami bagaimana Yesus berkhotbah. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus bersikap sehari-hari. Pikiran Yesus seperti apa? Mengalami. Sekarang mereka punya kuasa yang datangnya dari Roh Kudus untuk menyaksikan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Menyaksikan tentang siapa itu Yesus yang berperan dalam hidup mereka. Mereka di dulunya nelayan. Nelayan yang tidak punya harapan apa-apa selain menantikan Mesias. Nah setelah mereka ini mendapatkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang sesungguhnya, dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka menjadi saksi yang luar biasa, lantang, penuh dengan kuasa. Saksi perlu kuasa. Kuasa ini untuk menjadi saksi. Saudara dan saya juga harus menjadi saksi. Menjadi saksi itu tidak harus berkhotbah. Tapi saudara harus mewakili Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang tidak mengenal Yesus, ataupun orang yang agak mengenal Yesus, ataupun orang yang sangat mengenal Yesus, bisa melihat saudara, tutur bicara saudara, pikiran saudara, sikap hidup saudara, perilaku saudara, adalah perilaku Yesus. Kalau saudara bilang bahwa saya adalah pemain film dari film tadi, Melbourne Rewind. Tapi saya ceritakan film Suster Ngesot. Maka nggak cocok ini. Saya itu bilang saya ini pemainnya film Melbourne Rewind. Waktu pembuatan film, itu benar-benar loh. Tempat yang gelap itu ada suster lagi ngesot gitu. Di bawah, loh ini filmnya apa sih? Terus suster itu bangun, keramas dia, suster keramas. Macam-macam film-film horor, padahal ini film drama percintaan anak muda. Itu nggak akan cocok. Karena apa? Karena yang saudara ceritakan, yang saudara saksikan,
Bukan sesuatu yang harusnya saudara saksikan karena saudara mengalaminya. Sehingga bagaimana orang bisa tahu bahwa saudara dan saya mengalami Yesus dalam hidup kita? Bagaimana orang bisa tahu bahwa kita ini penuh dengan kuasa Roh Kudus Allah kalau kita tidak menyaksikan tentang Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita sehari-hari? Dikatakan di sini kuasa. Bagaimana sih orang yang punya kuasa itu? Apakah orang yang punya kuasa itu berada di dalam ketakutan? Atau orang yang tidak punya kuasa yang harusnya berada dalam ketakutan? Orang yang punya kuasa untuk menagih hutang, karena orang itu berhutang kepadanya, maka penagih ini berani menagih, dan yang ditagih ketakutan ditagih. Kan itu, harusnya begitu. Tidak sebaliknya kan, pada waktu nagih, aduh saya takut nagih. Loh nagih apa? Nagih uang saya dipinjam sama orang itu tapi saya takut nagih. Kan enggak seperti itu. Orang yang punya kuasa akan berani. Orang yang tidak punya kuasa akan takut. Itu fenomena yang biasa. Tapi lihatlah kita. Kita seringkali berada di dalam ketakutan. Kita takut dengan hari esok kita. Bagaimana hari esok kita? Kita takut dengan bagaimana dengan bisnis kita. Bagaimana orang bahkan berpikir negara ya, tingkat negara. Bagaimana setelah Trump memenangkan menjadi presiden Amerika Serikat? Waduh, gimana nih nanti perekonomian? Macam-macam orang pikirannya. Bagaimana dengan demo yang akan datang ini? Demo yang akan datang diberitahukan bakal begini, bakal luar biasa, bakal begitu. Malah ada berita, ini adalah pemberitaan dari intelijen rahasia. Tapi diberitakan, disebarluaskan melalui WhatsApp. Nah kalau kita saja yang bukan intelijen bisa baca berita itu, masa intelijen gak baca? Nggak masuk akal lah. Dan kalau itu benar, masa diem aja intelijen? Pasti orangnya sudah dilumpuhkan. Sekarang aja udah ada strategi-strategi untuk mengendorkan, dalam tanda kutip dikendorkan, intensitas demo yang akan datang. Dengan cara mereka boleh berdemo tapi di kotanya masing-masing. Loh, tidak kumpul di Jakarta berarti demo di kotanya masing-masing. Itu saja sudah mengendorkan intensitasnya, mengendorkan ketegangannya. Lah kok kita masih takut? Saudara dan saya adalah orang yang punya kuasa. Kita tidak boleh takut. Saudara dan saya adalah orang yang punya kuasa untuk mengatasi, nanti kita lihat ayat-ayatnya, hal-hal yang tidak bisa kita atasi. Oh banyak hal yang tidak bisa kita atasi. Tapi sekarang kita punya kuasa untuk mengatasinya karena apa? Karena Roh Kudus. Karena apa? Karena kita harus bertugas menjadi saksi Kristus. Lah kalau kita sebagai saksi Kristus ini adalah pihak yang lemah, pihak yang kalah. Kita menyaksikan apa? Menyaksikan Yesus yang lemah. Ya semua orang akan melihat, oh Kristus itu lemah ternyata. Kita lemah dan tidak berdaya. Tapi kita sudah diberi kuasa. Dan kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan di sini katakan, dalam Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk menjadi saksi Kristus di mana? Dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita tahu pada waktu itu para murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah daerah tempat mereka berada. Berikutnya di sana di seluruh Yudea, agak luas di seluruh Yudea. Berikutnya lagi lebih luas lagi di daerah Samaria. Lebih luas lagi, lebih jauh lagi di ujung bumi, sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan apa? Saudara dan saya harus menjadi saksi Kristus. Pertama adalah ke orang dekat. Orang yang dekat saudara. Siapa itu? Saudara harus menjadi saksi Kristus kepada suami saudara, kepada istri saudara, kepada anak-anak saudara, kepada keluarga yang ada di rumah. Saudara harus menjadi saksi Kristus kepada tetangga agak lebih jauh. Saudara harus menjadi saksi Kristus kepada teman-teman di kantor, teman-teman tempat saudara bekerja, teman-teman kuliah. Saudara yang punya pacar, saudara harus menjadi saksi Kristus kepada pacar saudara. Saudara harus menjadi saksi Kristus kepada orang yang lebih jauh lagi, bahkan orang yang belum saudara kenal, baru kenal tadi. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka-mereka ini sudah melihat saudara sebagai Kristus? Pak Andri, saya itu mau sekali menjadi saksi Kristus. Buat suami saya, buat istri saya.
buat saudara kandung saya. Tapi mereka tingkah lakunya, luar biasa. Mereka bukan cuma tidak baik, mereka jahat. Loh, kita belajar dari kisah Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus juga dijahati orang? Bukankah Tuhan Yesus juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Tapi bagaimana Kristus menanggapinya? Apakah Kristus menanggapinya dengan kekerasan? Apakah Kristus menanggapinya dengan balas dendam? Apakah Tuhan Yesus menanggapinya dengan sikap sama buruknya dengan orang lain memperlakukan dia buruk? Tuhan Yesus menanggapinya dengan kasihilah musuhmu. Hari Minggu kemarin kalau saudara hadir dalam ibadah ini, firman Tuhan sudah ajarkan kepada kita apa? Tanamkan kasih. Kasih itu harus ditanam. Tanam itu berarti perlu effort, perlu usaha, perlu pengorbanan diri, perlu kesungguhan. Menanamkannya ini adalah menanamkan yang sifatnya bukan saya mau menanamkan tapi tergantung. Saya mau mengasihi tapi tergantung. Kalau pihak itu nggak bikin kesel saya, nggak bikin jengkel saya, ya sudahlah saya akan menanamkan kasih. Kalau enggak, ya enggak lah. Nggak bisa. Kita harus menanamkan kasih itu karena Allah sudah mengasihi kita, bukan karena orang itu sudah mengasihi kita. Mungkin orang itu bersikap tidak baik kepada saudara. Mungkin mereka itu mempunyai pikiran-pikiran yang jahat kepada saudara. Tapi saudara harus menjadi saksi Kristus bagi mereka. Yaitu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus bukan dengan kata-kata saudara. Saudara tidak perlu berkhotbah. Musuh saudara, saudara panggil, duduk, khotbahi sama saudara. Wah, malah marah dia. Tapi saudara perlu menyaksikan tentang Kristus melalui sikap saudara. Cara saudara. Cara berpikir saudara. Bukankah saudara selama ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus? Berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Kapan saudara dibaptis? Kapan saudara bertobat? Renungkan. Sudah cukup saudara berjalan bersama Kristus? Bukankah sudah cukup saudara sekarang menjadi saksi Kristus? Kalau ada nih teman saudara bertanya. Dulu saya pernah ada teman saya bertanya seperti ini. Kamu menjadi Kristen, kamu menjadi pengikut Kristus, apa sih yang sudah Kristus lakukan bagimu? Apa jawaban saudara? Mungkin jawaban kita akan sifatnya teologia. Sifatnya menceritakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati di atas kayu salib menebus kita dan sebagainya. Itu mungkin jawabannya. Itu tidak salah. Tapi apa sih yang praktis yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup saudara? Secara praktis. Secara hari ini, apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan? Apa yang Tuhan Yesus kemarin lakukan kepada saudara? Saudara ketika menikah dengan pasangan saudara, saudara tidak bisa mengatakan bahwa ya saya menikah dengan dia karena ya dia mencintai saya. Saya mencintai dia. Itu jawaban yang sifatnya teologis. Sebab mencintainya itu dulu 50 tahun yang lalu. Dulu 50 tahun yang lalu memang perkataan cinta itu saling disampaikan. Tapi sekarang apa yang pasanganmu lakukan pada dirimu? Apa yang kau lakukan pada pasanganmu? Sekarang yang real. Apa hubungan saudara dengan Kristus ini menghasilkan satu hasil yang bisa saudara banggakan dan ceritakan kepada orang lain? Atau saudara coba ya, saya kan orang Kristen, jadi ya saya ke gereja lah. Kalau mau makan ya saya doa. Itu pun kalau enggak lupa. Kalau mau tidur ya saya doa. Apalagi kalau saya takut mimpinya serem-serem. Maka saudara tidak bisa menceritakan tentang siapa itu Kristus secara sebenarnya dalam hidup saudara, secara real. Tentang Yesus setiap hari dalam hidup saudara. Saudara setiap hari bersama dengan Yesus atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau pendeta lain nanya satu-satu. Jadi memperpanjang waktu khotbahnya dia pendek, nah banyak nanya saya enggak. Saudara silakan jawab sendiri. Apakah Tuhan Yesus berperan dalam hidup saudara setiap hari? Kalau saudara bilang ya atau amin, nah saudara jawab, apa peran Tuhan Yesus kemarin? Enggak usah jauh-jauh, kemarin aja. Enggak usah minggu yang lalu, bulan yang lalu, kemarin. Konkretnya apa? Kalau tidak ada, saudara mikir-mikir apa ya peran Tuhan Yesus? Apakah karena Tuhan Yesus tidak berperan dalam hidup saudara? Atau karena saudara tidak merasa peran Tuhan Yesus karena kerasnya hati saudara?
Saudara tidak menikmati kebersamaan dengan Yesus. Sehingga saudara tidak bisa menjadi saksi Kristus. Allah memberikan kuasa ini untuk supaya saudara dan saya, kita semua menjadi saksi Kristus. Kita baca perkataan Tuhan Yesus yang berikutnya ini pada Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Yohanes 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ada dua hal yang membuat kita harus menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Pertama adalah karena Roh Kudus itu yang diutus Bapa kepada kita adalah roh kesaksian. Adalah roh yang bersaksi tentang Kristus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jangan percaya kepada Roh Kudus palsu. Cirinya apa Roh Kudus palsu? Cirinya adalah dia tidak bersaksi tentang Kristus. Saudara kalau mau tahu tentang uang palsu, jangan pelajari uang palsunya. Sebab uang palsu banyak variasinya. Saudara pelajari saja uang aslinya. Dengan saudara pelajari uang asli, saudara akan tahu 1000 variasi uang palsu. Karena saudara tahu aslinya. Saudara pelajari Roh Kudus, saudara pelajari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang aslinya. Maka saudara tahu palsunya nanti. Palsunya yang lain adalah ketika Roh Kudus tidak bersaksi tentang Kristus. Tapi bersaksi tentang kehebatan orang yang ber-Roh Kudus tadi. Bersaksi tentang hal-hal yang lain. Harusnya bersaksi tentang Kristus. Dan karena Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus, dicurahkan kepada kita, maka wajar kalau kita bersaksi tentang Kristus. Itu pertama. Yang kedua adalah, tetapi kamu juga harus bersaksi, ayat 27. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini Tuhan Yesus tidak katakan kepada orang kafir. Tuhan Yesus tidak katakan kepada orang-orang yang di Yerusalem sana, orang umum, tidak. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara dan saya adalah murid Kristus. Ingat tema kita tahun 2016 apa? Menjadi murid Kristus yang diberkati. Saudara dan saya menjadi murid Kristus. Kepada murid Kristus Tuhan Yesus katakan kamu tuh sudah bersama-sama dengan aku. Karena Tuhan Yesus, kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka kita punya kemampuan untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh begini loh, begini. Adik saya, Imelda ini lahir ketika kondisi keuangan orang tua kami sudah baik. Saya lahir lebih awal. Ketika kondisi keuangan orang tua kami itu tidak baik. Saya bisa banyak cerita kepada dia. Dulu ya papa mama begini-begini. Dia nggak ngalami. Dia nggak bisa bilang, oh nggak percaya gini. Loh saya ngalami kok. Saya ngalami. Ngucap syukur sama Tuhan ketika makan nasi anget dikepel. Biasanya orang dalamnya ikan asin kan. Ini nggak, dalamnya garam. Oh puji Tuhan, ini wah luar biasa. Bekal dari mama saya yang ketika kami ke sekolah dibekalkannya itu, wah luar biasa. Itu sudah nikmat luar biasa. Nasi kepal sekarang ditiru, nasi kepal mama saya ditiru sama restoran-restoran Jepang kan. Banyak nasi kepal yang dibungkus itu kan. Nah itu niru dari mama saya, zaman dulu sudah ada mama saya. Cuma sekarang isinya macam-macam kan, itu isinya garam, wah luar biasa. Ya udah puji Tuhan bisa makan nasi, masih makan nasi. Ayah saya cerita waktu zaman Jepang makannya dedek. Nah, tahu dedek ya saudara? Itu kok saya bilang kok kayak bebek ya makannya. Itu zaman Jepang katanya. Pakai pakaian apa dari karung goni. Nah, waktu ayah saya masih kecil dia memberi kesaksian. Saya nggak bisa ngomong nggak mungkin. Lah dia ngalami. Saya nggak ngalami. Dia ngalami waktu dia masih kecil pakai pakaian dari kain goni, karung beras loh, yang dijahit sembarangan pakai jahit gitu aja buat jadi baju. Gimana Pak rasanya? Waktu saya tanya, ya gatel semua, udah karung goni, sudah bisa bayangkan, garuk semua murid-murid di kelas tuh kerjanya garuk. Itu saksi. Saksi itu karena mengalami. Saudara bukan cuma mengalami Yesus, tapi saudara juga sudah terima Roh Kudus yang mau bersaksi.
Jadi Roh Kudus menjadi saksi Kristus, sehingga Roh Kudus yang kita terima itu juga menjadikan kita saksi Kristus. Menjadikan saksi Kristus ini menceritakan tentang pengalaman kebersamaan dengan Kristus ayat 27. Baik dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik. Kalau saudara dapat bonus, ini kan sudah akhir bulan ya, dapat bonus dari kantor, saudara bisa menceritakan ketika ditanya oleh teman saudara, bagaimana kebaikan Tuhan Yesus yang kamu alami? Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Saya itu kerjanya padahal suka ketiduran loh di kantor. Saya kalau bangun tuh kerjanya cuma main HP. Tapi saya tetap digaji oleh kantor. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Bukan cuma itu aja, saya dikasih bonus. Wah, luar biasa, Tuhan Yesus itu baik. Nah, kalau kita terima hal yang indah, kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Lalu bagaimana ketika saudara menerima hal yang buruk? Pulang dari kantor, ternyata saudara dicegat sama penjahat di daerah sana. Preman-preman di sana, dan saudara dimintai uang. Saudara diperas, dipalak. Sehingga diambil uang bonus saudara. Bukan uang bonus juga, gaji juga diambil. Sampai saudara bilang, aduh jangan semuanya dong, nanti istri saya gimana ini. Ya sudah dikasih 5.000 saudara. Ini buat kamu, bawa pulang sana. Buat naik angkot. Ditanya sama teman saudara, gimana pengalamanmu dengan Tuhan Yesus? Apa jawab saudara? Mau ngomong Tuhan Yesus baik? Tuhan Yesus kok tega sekali sih saya mengalami seperti ini. Orang lain, teman saya lewat di sebelah saya, gajinya dia lebih besar, uang bonusnya dia lebih banyak, enggak dirampok. Saya kok dirampok. Orang lain kok enggak sakit, saya kok sakit. Sakitnya tuh di sini. Orang lain kok nggak ngalami hal itu, saya kok ngalami. Allah, di mana engkau? Yesus, engkau tidak adil. Saya kok diperlakukan begini. Loh, saudara jadi saksi Kristus atau saudara menjadi provokator anti Kristus? Saudara mau menjadi promotor atau provokator? Yang mana ini? Promotor adalah mempromosikan, promote. Kalau provokator, lain lagi nih provokator. Selalu membakar-bakar untuk hal-hal yang negatif sifatnya. Mana yang saudara lakukan? Kita harus menjadi saksi Kristus. Kapan? Situasi baik maupun tidak baik. Kondisi yang enak maupun tidak enak. Nah, gimana saudara bisa bercerita tentang Tuhan Yesus yang luar biasa ketika saudara berada dalam kondisi yang gak enak? Bagaimana? Siapkah saudara menjawab hal itu? Di situ saudara berperan menjadi saksi Kristus juga. Apalagi kalau punya pasangan yang belum satu iman, punya anak yang bukan cuma berada di gereja lain, tapi berada di tempat ibadah lain. Oh itu. Ada keluarga yang bangga, kami di sini Pak berbeda-beda tapi satu. Berbeda-beda apanya? Katanya sekeluarga ini sama anaknya ada beberapa ponaannya. Kami ini tidak sama Pak, yang satu ke gereja, satu lagi ke tempat ibadah yang lain, tempat ibadah yang lain. Loh, itu tugas kamu loh, untuk menyaksikan tentang Kristus, menjelaskan tentang siapa Kristus kepada orang yang sudah anti Kristus padahal belum tahu Kristus itu siapa. Saya mengabarkan Injil kepada teman saya yang tentunya bukan orang Kristen, dan dia katakan saya tidak mau pindah jadi Kristen. Saya bilang, siapa yang menyuruh kamu pindah jadi Kristen? Tidak ada. Seandainya Tuhan Yesus sekarang datang pun kamu gak akan disuruh jadi Kristen. Yang Tuhan Yesus suruh adalah kalau kita mau masuk surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Loh, kan itu jadi Kristen. Siapa yang bilang? Tidak ada urusannya. Bahkan orang Kristen mungkin gak percaya Tuhan Yesus. Dan mungkin gak jalankan firman Tuhan Yesus. Jadi esensinya adalah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menjalankan firman Tuhan Yesus. Niscaya kamu masuk surga. Pasti. Itu karena janji Tuhan Yesus. Bukan kalau kamu jadi Kristen kamu masuk surga. Enggak. Kalau gitu boleh dong dia tanya pada saya. Boleh dong saya tetap di dalam agama saya. Boleh. Siapa yang melarang? Asalkan kamu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hidup sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Segala hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus, singkirkan dalam hidupmu. Dari hidupmu singkirkan. Termasuk hal-hal yang mungkin ada di dalam agama yang saat ini sedang kau jalani. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan Yesus, singkirkan. Loh, gimana saya tahunya bahwa sesuai dengan firman Tuhan Yesus atau tidak? Ya belajar firman Tuhan Yesus. Di mana
Ya kebetulan tempat belajarnya itu namanya gereja, kebetulan aja itu. Tapi tujuannya bukan menjadi orang Kristen. Saya bilang, saya melayani gereja yang tidak mengharuskan orang yang duduk di sini Kristen. Silakan siapa saja yang mau duduk di sini bukan orang Kristen, silakan. Ini gereja terbuka untuk umum. Tidak ada larangan. Anti Kristen pun boleh duduk di sini. Untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar tentang Kristus. Supaya mengerti. Jadi kita tuh harus menjadi saksi Kristus dimanapun, termasuk ketika kita mengalami kondisi yang tidak enak. Ketika kita mengalami reaksi-reaksi buruk dari orang-orang yang ada sekeliling kita. Itu tidak boleh menghentikan kita menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena kita sudah punya kuasa. Kuasa untuk mengatasi kondisi tidak enak. Kuasa untuk mengatasi hal-hal yang buruk. Coba saudara lihat pada 2 Timotius 4 ayat 5. Bagaimana Rasul Paulus menasehati pendeta muda ini yang bernama Timotius. Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dikatakan di sini, ini Timotius masih muda, sehingga masih temperamental, masih mudah marah, sumbunya pendek. Lilin kalau masih muda, sumbunya pendek, ya kan? Lilin kalau masih belum pernah dipakai, sumbunya pendek. Tapi kalau lilin sudah tua, sudah cair semua, tinggal sumbunya panjang. Sabarnya panjang. Sehingga Timotius diberi nasihat pada ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini yang paling sulit. Kita menguasai orang lain mungkin lebih mudah. Tapi yang jauh lebih sulit adalah menguasai diri. Bagaimana ketika nasihat dokter mengatakan jangan makan nasi karena kamu gula darahnya tinggi. Apakah saudara nggak nyuri-nyuri makan nasi? Marah kepada anak saudara, marah kepada menantu saudara karena anak menantu saudara cuma memberinya kentang? Apalagi kok nggak diberi apa-apa? Anak menantu saudara cuma memberi doa kepada saudara, nggak memberi nasi? Nah ini kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu ketika saudara melihat tas itu bagus ya. Dompet itu bagus, sepatu itu bagus, tapi harganya mahal luar biasa. Tapi saya pengen banget tuh. Jadi gimana? Tanya di situ. Kredit bisa pakai kartu kredit, nggak usah uang muka, nggak usah bunga. Ya udahlah belilah kartu kredit ini. Apakah saudara bisa menguasai diri ketika emosi saudara tersinggung? Di sana, di titik itu saudara tetap harus menjadi saksi Kristus. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Tuhan sudah memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk bisa menguasai diri. Ketika anak buah saudara melakukan kebodohan yang sama untuk ke-18 kalinya. Aduh, saudara ya sudah mulai, wah rasanya pengen bunuh itu. Sudah diomongi berkali-kali tetap aja. Saya masih bisa menerima karena kebodohan saya rugi. Masih bisa nerima. Kok saya bodoh sih sampai rugi. Nah, tapi kalau karena kebodohan orang lain berbuat bodoh sehingga saya rugi. Waduh, rasanya berat. Orang lain yang bodoh kenapa saya yang rugi? Orang lain itu gak bisa setir mobil. Karena gak bisa setir mobil saya ditabrak misalnya seperti itu. Orang lain yang gak bisa setir mobil kenapa saya yang rugi? Rasanya lebih berat buat nerima. Tapi firman Tuhan katakan kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu berarti Tuhan meminta kita menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan untuk bisa menguasai diri kita. Menguasai diri kita dari semua kelemahan kita. Saudara punya kelemahan apa? Punya kelemahan gampang marah. Saudara sudah diberi kuasa untuk bisa menguasai diri untuk tidak marah. Tidak terus pagi hari sudah bangun dengan omelan, dengan marahan sampai dengan tenggelamnya matahari. Masih ngomel terus, masih wah luar biasa energi buat ngomelnya. Habis saudara energi saudara. Kuasa itu juga dibutuhkan agar kita dapat menguasai diri kita dari semua kelemahan kita. Karena menjadi saksi Kristus itu seperti orang melawan arus. Orang melawan arus itu berat. Tapi ingat,
hanya ikan yang mati yang berenang sesuai arus. Pernah lihat nggak tayangan tentang ikan-ikan yang meloncat-loncat? Ini ada air terjun, ikan tuh meloncat dari air yang di bawah ini meloncat ke air terjun tuh naik ke sungai sana. Ke sungai yang di atasnya, loncat. Itu energinya luar biasa. Kalau ikan yang mati mah gelundung plok-plok, jatuh jalan. Itu ikan yang mati. Saudara dan saya adalah makhluk yang hidup dan berkuasa karena kuasa Allah. Nah, ini seringkali kuasa kegelapan meniupkan kepada kita. Udah, kamu tuh orang lemah. Kamu orang tidak berdaya. Sehingga ditekan sana sini, saudara tidak mampu, tidak kuat. Saudara takut, saudara khawatir. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Mau melangkah ke hari esok juga penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran. Saudara, hidupnya tuh dikurung oleh macam-macam hal yang membuat saudara kerdil dan takut. Itu bukan kita. Itu mungkin orang lain. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberi kuasa. Amin. Nah, amin aja gak ada kuasa. Amin. Amin. Orang berkuasa itu lain tuh. Orang berkuasa itu lain. Kalau saudara lihat ada orang yang masuk ke tempat saudara ngetok. Punten. Itu orang itu jangan-jangan orang tingkatannya berkuasa itu pasti punya pimpinan lah. Tapi kalau orang itu punten sambil khawatir, oh itu pasti mau jual sapu. Mau nawarin sapu itu. Beda suaranya. Jadi kalau saudara benar-benar saat ini menyadari bahwa kuasa setan iblis, kuasa kegelapan ini berusaha untuk melemahkan kita, saudara sadar, maka saudara akan justru menampilkan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Kita tuh melawan arus. Sehingga Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus sendiri dilawan oleh dunia ini. Yohanes 15 ayat 18. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tuhan Yesus sendiri yang sumber kuasa itu dilawan oleh dunia. Dibenci oleh dunia. Apalagi saudara dan saya. Dunia ini bukan berarti orang-orang dunia loh. Dunia ini berarti gerakan kuasa kegelapan di dalam dunia. Yang berusaha untuk melemahkan kita. Menyusup masuk dalam perasaan kita, masuk dalam otak kita, membuat kita dilemahkan dari dalam. Sehingga kita merasa gak mampu. Sehingga kita merasa, gak bisa lah. Coba ajak teman saudara ke gereja. Gak akan mau lah dia. Belum apa-apa, nyoba juga belum. Kok bilang gak akan mau, coba. Ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus datang ke rumah orang itu sedang punya masalah. Dan masalah itu hanya bisa dijawab oleh Tuhan Yesus. Seringkali terjadi seperti itu. Tuhan Yesus akan memberikan momen yang tepat untuk ketika saudara mengajak teman saudara itu. Ketika saudara menyapa teman saudara, hei apa kabar? Yuk kita ngopi bersama. Kopi darat. Kita ngopi bersama ngajak ke gereja. Takutnya orang nggak mau Pak Andri. Loh, belum apa-apa sudah takut nggak mau. Saudara tuh punya kuasa. Kuasa untuk membuat orang itu mau. Kuasa tuh membuat orang itu mau. Kuasa untuk mengajak mereka datang kepada Tuhan Yesus. Kita tuh mempunyai kuasa yang luar biasa. Tapi jangan takut untuk membayar harganya. Kita harus berani menerima konsekuensi dalam menjadi saksi Kristus. Dengan menunjukkan bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga kita dibekali kuasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mau bertindak, mau bertingkah laku, berkata-kata, mau memainkan jari di gadget saudara, kirim berita dan sebagainya, saudara renungkan dulu. Kalau Tuhan Yesus, kira-kira berita ini dikirim enggak? Kalau Tuhan Yesus, perkataan ini akan diucapkan enggak? Kalau enggak, jangan kita ucapkan. Jangan kita ngikuti apa yang menjadi arus dunia. Kita harus melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cara berpikirnya seperti apa, perasaannya seperti apa, sikapnya seperti apa. Kalau Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang kurang ajar ini, kira-kira sama Tuhan Yesus ditempeleng atau enggak orang ini? Oleh saya sih, saya pengen tempeleng gitu. Tapi Tuhan Yesus mau tempeleng enggak? Enggak, Tuhan Yesus akan mengasihi. Ya sudah, kita ikuti Tuhan Yesus kan, kita saksinya Tuhan Yesus. Untung loh kita disuruh menjadi saksi Kristus. Bayangkan kalau Kristus menjadi saksi kita. Wah,
Kristus jadi penampilannya nggak baik karena kita nggak baik. Karena kita harus menjadi saksi Kristus. Oh, Tuhan Yesus tuh kira-kira seperti apa sih yang perlu disaksikan melalui perilaku hidup kita. Dan kita diberi kuasa untuk itu. Yohanes 15, kita teruskan tadi ayat 19. Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ketika kita menjadi saksi Kristus, kita diberi kuasa yang khusus oleh Tuhan. Bukan hanya itu. Tapi ketika kita menjadi saksi Kristus, kita itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus bahwa kita bukan dari dunia. Bahwa saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga. Dikatakan di sini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ketika saudara berhadapan dengan konsekuensi menjadi saksi Kristus, maka saudara tahu, oh saya memang bukan dari dunia. Kristus sudah memilih saya untuk menjadi warga surga, bukan warga dunia. Kita bukan bagiannya dunia. Itu sebabnya nanti ketika dunia ini dihancurkan, kita akan diangkat. Kita akan dibawa untuk masuk dalam surga. Kenapa? Karena kita bukan warga dunia lagi. Kita dari dunia, lahir di dunia, tapi Allah sudah memilih, Tuhan Yesus sudah memilih kita untuk menjadi warga surga. Sehingga ketika kita menjadi saksi Kristus, saudara juga menyadari, iya, saya bukan dari dunia. Tapi kalau saudara tidak pernah menjadi saksi Kristus, saudara tidak membiarkan kuasa itu nyata dalam hidup saudara, sebagai saksi Kristus, maka saudara tidak akan pernah merasa bahwa saudara bukan bagian dunia. Ketika orang sekantor semua panik, saudara juga ikut panik, ya. Ketika naik pesawat, kalau zaman dulu pesawat tuh kadang-kadang mati sebelah mesinnya. Jadi itu baling-balingnya itu mati. Mati. Yang kiri masih nyala, yang kanan mati. Saya bisa bayangkan itu. Saya waktu itu terbang ke daerah tempat yang ada pekerjaannya, ada proyeknya. Tapi mati itu, dak di atas gitu. Lelucon yang tidak lucu ini. Apa yang terjadi dengan orang-orang di sana? Panik mereka. Nah, saudara ikut panik, ya gimana jadi saksi Kristus? Ajak mereka, yuk kita doa. Bukan doa atas keyakinan masing-masing, bukan. Saya yang mimpin doa, doanya dalam nama Tuhan Yesus, kok saya yang mimpin kok. Doa, ayo doa, panik kan? Iya, mau orang zaman kayak gitu, kalau situasi seperti itu biasanya mau. Ya biarinlah dengan agama apa juga, pasti mau. Karena lagi panik. Ini tiap saat pesawat bisa nyungsep di mana saja loh. Dan kita tidak ditemukan. Cuma ditemukan sepotong sepatu milik Anda loh, sepatu. Bukan milik saya, milik Anda. Saya selamat, Tuhan Yesus menyelamatkan gitu kan. Mau gak doa? Mau pasti. Jangan terus mari kita doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Loh, saudara saksinya siapa? Doa yang menurut diajarkan firman Tuhan. Saya gak diajarin doa lain. Doanya itu ya firman Tuhan ini yang ngajarin saya doa kepada Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Selesai. Ini ya contoh-contoh praktis. Bagaimana kita punya kuasa. Orang lain boleh panik, kita enggak. Orang lain boleh mengalami kondisi-kondisi yang buruk, ketakutan ini, itu kita enggak. Apa sebabnya? Karena kita berbeda. Saudara dan saya itu adalah golongan eksklusif. Kenapa? Karena kita bukan warga dunia lagi, kita tuh warga surga. Kalau saudara mau masuk surga dan saudara tidak merasa menjadi warga surga, sampai hari ini pun saudara merasa asing dengan surga, ya gimana mau masuk surga? Saudara tidak asing, rasa itu tempat yang asing. Saudara tidak bisa nyanyi, rumahku ada, oh nggak bisa. Itu rumahnya ada di dalam surga itu. Rumahku di mana ya? Di dunia juga nggak punya. Paling buruk lagi kalau rumahnya ternyata tanah digali 1 meter kali 2 meter. Kedalamannya sekarang malah di atas kuburan, ada kuburan lagi kan. Jadi tipis saja. Digalinya cuma 50 cm.
Jadi suatu ketika anjing tetangga tuh ngeruk-ngeruk, muka saudara nyembul dari tanah itu, senyum, pleki lagi. Biasanya keluarga gua dibikin rica-rica. Sekarang kamu saya bikin rica-rica. Saya bisa bayangkan nggak pembalasan seekor anjing, judul filmnya itu. Alasannya apa? Kita tidak boleh serupa dengan mereka. Lukas 10. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Lukas 10 ayat 19 dan 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Firman Tuhan tuliskan di sini, sesungguhnya aku telah, berarti sudah, memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Saya tidak perlu uraikan bagian itu karena bagian akhir menjadi penjelas yang luar biasa. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada jaminan. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara dan saya sudah diberi kuasa untuk terhindar dari bahaya apapun. Di mana kuasa itu? Di kita, sudah diberi. Bukan kuasa kita. Tadi kan saya sudah bilang, kita tuh tidak punya kuasa, makanya kita diberi kuasa. Kalau kita sudah diberi kuasa, jangan sok berkuasa. Seolah-olah itu kuasa datangnya dari diri kita. Oh enggak, kita enggak punya kuasa. Tapi Allah memberikan kepada kita kuasa. Tuhan Yesus memberikan kepada kita kuasa. Melalui Roh Kudus, melalui kuasa yang Tuhan Yesus berikan. Jadi jangan takut bahaya karena apa? Kita sudah mempunyai kuasa untuk terhindar dari bahaya. Ayat 19 saudara bisa baca sendiri, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini jaminannya. Makanya ketika saya ditawari asuransi, takutnya nanti di dalam kehidupan saya ada bahaya-bahaya, saya bilang, enggak perlu asuransi dan saya punya kuasa yang terhindar dari bahaya, ya buat apa lagi? Kondisi seperti itu. Di sini begitu jelas. Jaminan Tuhan itu ya dan pasti. Sehingga kita tidak patut, tidak pantas untuk takut. Ataupun khawatir dengan bahaya apapun. Kalau saudara masih takut, masih khawatir, mungkin saudara linglung, lupa punya kuasa yang terhindar dari segala bahaya. Kok masih takut? Sama seperti anak kecil yang megangi permen lolinya sambil nangis ke mamahnya. Mama, permen loli saya hilang. Padahal di tangannya dia. Waktu kecil dia gitu, waktu besar dia pakai kacamata taruh di atas kepala. Mana ya kacamata saya? Gitu. Lebih jelek lagi kacamata dipakai. Mana ya kacamata saya? Wah luar biasa bening ya kacamatanya seperti itu. Itu lupa itu. Jadi kalau saudara takut, saudara khawatir, ingat lagi bahwa Tuhan Yesus sudah memberi saudara kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk membuat saudara terhindar dari bahaya apapun. Apapun. Baca lagi. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Enggak ada kalimatnya di sana. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kecuali, ya kalau kanker stadium 3 ya bahaya. Kecuali kalau kamu jalan malam-malam bahaya. Enggak, ini tidak ada yang membahayakan. Jadi enggak usah takut dan tidak usah khawatir dengan apapun. Tapi nilai lebih dari kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu, yang paling penting adalah bukan karena kita cuma terhindar dari segala macam bahaya. Tapi nilai lebihnya adalah soal siapa kita. Dikatakan di sana pada ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ada hubungannya ternyata antara kuasa yang Allah berikan, antara tugas menjadi saksi Kristus dengan nama yang terdaftar di surga. Nama saudara sudah terdaftar di surga atau masih terdaftar di RT saja? Di RT juga nggak ada Pak Andri, kemarin saya lihat di kartu keluarga, nggak tahu nama saya itu hilang kemana, kurang ajar itu. Duh gimana ini? Apakah nama saudara sudah terdaftar di surga? Bukan.
bukti bahwa saudara sudah terdaftar di surga itu buktinya adalah saudara diberi kuasa sebagai orang surga. Bukan sebagai orang dunia yang kalah. Saudara dan saya itu di Kanaan, bukan di Mesir. Mesir perbudakan, Kanaan adalah kuasa. Kita diberi oleh Tuhan kuasa. Lebih celaka lagi kalau bangsa Israel sudah dari Mesir budak pindah ke Kanaan. Sampai di Kanaan bangsa Israel harus nyari bangsa Filistin, bangsa Moab, Amon dan sebagainya. Tolong dong perbudak kami. Kami mohon deh perbudak kami. Karena orang ini sudah biasa diperbudak. Jadi kalau nggak diperbudak rasanya pegel-pegel gitu. Ini konyol sekali kalau seperti itu. Tuhan melepaskan dari Mesir, ditaruh di Kanaan dengan kuasa. Luar biasa. Itu sebabnya kalau kita menyadari, oh saya ini adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tidak punya kuasa, tapi Tuhan memberikan saya kuasa. Kuasa apa? Pertama adalah kuasa untuk mengalahkan semua hal yang menjadi kelemahan kita. Kelemahan kita kadang-kadang suka males gitu. Kalau hari Minggu oke lah ke gereja. Tapi kalau hari lain, Rabu diundang, males ke PA, aduh males. Pengen cuma Andrew, waduh pengen. Tidur di bloknya, tidur di rumah. Apalagi hujan. Lihat ngelawan hujan aja gak punya kuasa. Kok mau melawan hal-hal yang lebih jauh lagi? Baru ngelawan jarak jauh, gak punya kuasa buat ngelawan jarak jauh. Padahal saudara dan saya diberi kuasa untuk mengatasi semua kelemahan kita. Nah itu kelemahan saya Pak Andri. Kelemahan saya itu kalau sudah hujan tuh males. Itu kelemahan saya. Tapi saya punya kuasa untuk mengalahkannya. Buktikan. Jangan cuma ngomong doang. Buktikan. Saya sekarang males, saya tidak punya niatan apa-apa, males. Kemarin saya tanya sama satu orang, kenapa kok males? Ya pokoknya males saja. Loh ya males kok gak ada alasannya. Ya males apa harus ada alasannya? Ya pasti harus ada lah. Males saya masuk jam kuliah ini, kenapa? Dosennya nyebelin, nah, ada alasannya kan. Males saya jam ini karena apa? Gak ngerti. Diomongin apa juga ngerti loh. Dulu pernah saya kuliah, mata kuliahnya itu di arsitektur kok dikasih mata kuliah sipil tuh, saya nggak ngerti. Tentang baja, ilmu baja. Dosennya wah luar biasa jagonya, tua dosennya. Begitu dia berdiri dari tempat duduknya, dia nulis, dia jelaskan tentang ilmu baja, dia nggak pernah noleh lagi ke mahasiswa. Sehingga mahasiswanya yang datangnya cuma, mestinya sekitar 60 orang lah. Itu datang cuma 7 orang, 8 orang. Itu pada keluar satu demi satu. Jajan di kantin, kan tahu nih. Waktunya 3 jam lagi, kuliah tuh 3 jam gak kira-kira, gak sopan banget, kuliah 3 jam. Dan dia 3 jam tuh nulis terus gini, gak lihat ke mahasiswanya. Saya lihat, saya paling depan kan, saya selalu kok duduk paling depan buat kuliah. Saya lihat kiri kanan saya kok pada keluar semua. Wah kurang ajar mereka nanti, pasti pinjam catatan saya. Kalau mereka keluar pinjam catatan saya, catatan si Andri aja kan, si Andri duduk di depan dan dia hadir terus, yang lain mau ke toilet lah, mau apa. Tapi gak balik lagi, nanti kalau sudah hampir selesai baru balik. 7 orang, jadi pas dosennya selesai noleh lagi tetap 8 orang gitu kan. Luar biasa. Saya memang gak mau keluar. Saya meskipun rada nakal tapi kalau soal pelajaran lumayan rajin. Tapi suatu saat saya kebelet. Pengen ke toilet. Jadi gimana nih? Aduh Pak, Om, Kang. Manggil ke dosennya gak dengar dia. Orang tua udah rada. Ya udahlah terpaksa daripada saya ngompol di kelas, saya pergilah ke toilet. Dia ngoceh sendirian, nggak ada siapa-siapa dengan bangku-bangku. Luar biasa. Saya balik lagi, narik-narik celana saya, masuk dia masih kayak gitu aja. Luar biasa. Saya bilang, aduh luar biasa ini. Kuasa untuk tidak mempedulikan siapapun. Aduh untung saya lulus mata kuliah itu dan selesailah sudah. Nah ini adalah hal yang saudara dan saya miliki. Kita itu adalah warga kerajaan surga yang diberi kuasa. Dan ini adalah hal yang perlu kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Mari saya ajak kita membaca satu bagian ayat yang agak panjang. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar,
supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya beritahukan pada saudara, ayat ini tadi sudah kita baca, kita dengar, tapi nanti di rumah saudara baca lagi dengan perlahan-lahan, supaya saudara mengerti maknanya yang luar biasa. Ayat ini luar biasa. Pertama dikatakan pada ayat 3, itu kuasa untuk menjadi saksi Kristus, itu mendatangkan segala sesuatu yang berguna, dikatakan di situ, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Kristus. Karena apa? Semakin kita kenal dengan Kristus, semakin kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan juga di sana, Tuhan itu memberikan kepada kita kuasa untuk membuat kita percaya dan mengandalkan janji Tuhan. Kita diberi kuasa untuk percaya. Untuk percaya saja ada kuasanya. Sebab kalau kita tidak punya kuasa untuk percaya, mungkin kita tidak percaya dan tidak mengandalkan janji-janji Tuhan. Yang menjadikan kita hidup, dikatakan pada ayat 4, di dalam kodrat ilahi dan terlepas dari hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu duniawi itu melekatnya luar biasa. Bagaimana kita bisa melepaskannya? Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kodrat kita sudah bukan kodrat manusiawi, tapi kodrat ilahi ketika kita berkuasa untuk percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita masih terjerat dengan hawa nafsu duniawi, kita akan ikut binasa bersama dunia. Kita tidak mau mengalami itu. Sehingga kita mendapatkan paket proses pembentukan yang sifatnya khusus. Paketnya bagaimana? Paketnya ayat 5-7. Pertama adalah kita punya iman. Yang kedua adalah dari iman tadi kita punya kebajikan. Kebajikan adalah segala perbuatan-perbuatan positif, perbuatan-perbuatan yang baik. Ketiga adalah pengetahuan. Dikatakan di sana pengetahuan ini membawa kita semakin dalam mengenal. Dan keempat adalah penguasaan diri. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang beriman dan yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Dan yang kelima adalah ketekunan. Ketekunan di dalam menjalankan firman Tuhan, di dalam beribadah, di dalam menjadi orang yang berkuasa untuk menjadi saksi Kristus. Yang berikutnya adalah kesalehan. Kesalehan adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kasih akan orang-orang yang dekat dengan kita. Kasih saudara itu kasih dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang paling akhir adalah kasih akan semua orang. Pada tingkat itu, saudara sudah menjadi seperti Kristus. Kristus mengasihi semua orang. Bukan hanya mengasihi orang-orang dekatnya saja, tapi mengasihi semua orang. Kita sudah sampai seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ayat 5-7. Sehingga nanti kita berhasil mengenal Kristus dengan sepenuhnya, ayat 8 dan 9. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Berhasil apa? Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara bisa mengenal Kristus ketika saudara sudah mendapatkan proses pembentukan pribadi seperti yang dikatakan ayat 5-7. Dan panggilan serta pilihan atas kita juga harus semakin teguh. Jadi kita meneguhkan akan panggilan kita dan pengenalan pilihan atas kita supaya kita semakin teguh. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin, dikatakan di sana, teguh. Sebab jikalau kamu, dikatakan di sana pada ayat 10, jika kamu, dikatakan di sana, melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan, ayat 11, hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, amin. Bapak dalam surga, terima kasih ya Bapak. Sungguh istimewa perlakuanmu kepada kami. Engkau mengasihi kami dengan luar biasa, dengan kasih yang tidak terpahami oleh kami. Engkau sudah datang sendiri untuk menebus kami dari semua dosa yang menyeret kami masuk di dalam kematian kekal. Sekarang kami bebas, bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah orang-orang berkuasa karena Engkau sudah bangkit atas kematian. Bahkan Engkau juga sudah mencurahkan Roh-Mu yang kudus untuk kami boleh bercerita kepada siapapun juga melalui tingkah laku kami, perilaku kami sehari-hari, dimanapun kami ada. Engkau jadikan kami terang dunia, garam dunia yang menjadi saksi Kristus yang hidup. Bukan melalui perkataan kami saja, tapi melalui kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, Allah yang sungguh baik. Bukan itu saja, Engkau memberikan kami kuasa yang membawa kami kepada keselamatan yang sebenarnya. Sehingga tidak perlu kami khawatir dengan apapun juga. Karena kami berada, hidup di dalam kuasa Allah itu. Terima kasih Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur ketika kami menyadari semua ini. Bahkan kami tahu Engkau memperlakukan kami begitu istimewa karena kami bukan lagi warga dunia. Kami adalah warga surga. Kami hidup secara ilahi, bukan secara manusiawi lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan kami mau merasakan hidup kami ini berbeda. Mulai dari saat ini sampai ketika nanti kami dijemput oleh Tuhan Yesus untuk dibawa ke dalam surganya yang mulia. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.